setiap pribadi yang setia like, komen, dan membagikan siaran-siaran langsung pembagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pribadi yang membagikan firman Tuhan ini. Artinya saudara juga sedang terlibat untuk menawarkan Yesus bagi banyak orang, sehingga saya percaya saudara juga diberkati Tuhan dan orang lain pun diberkati Tuhan lewat pribadi saudara. Di saat hari Minggu ini saya kembali lagi untuk menyampaikan firman Tuhan lewat live Facebook. Tujuan saya menyampaikan firman Tuhan lewat live Facebook adalah supaya setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan ini bisa diberkati oleh Tuhan dan dapat juga menerima kunjungan Tuhan secara langsung. Hari Minggu ini saya rindu untuk membagikan firman Tuhan tentang anugerah Tuhan yang benar. Apa itu anugerah? Kadang-kadang dalam kehidupan kita, kadang kita berpikir anugerah adalah kita menjadi kaya, naik pangkat, memiliki jabatan yang tinggi, mendapatkan promosi gaji, jabatan, dan yang lain. Tetapi anugerah Tuhan yang benar adalah mendidik kita untuk kita lepas dari dosa. Anugerah Tuhan yang benar adalah anugerah yang menjadi terjadi pertukaran. Apa itu anugerah yang terjadi pertukaran? Yang seharusnya kita tidak terima, kita terima. Seharusnya yang kita terima, kita tidak terima. Apa itu? Kita yang seharusnya dihukum, disalibkan. Kita yang seharusnya ditolak, dihina, tetapi kita diterima oleh Tuhan. Sewaktu Tuhan disalibkan, kita diberi hidup. Sewaktu Yesus dibunuh, kita diberikan penghidupan. Sewaktu Yesus ditolak, kita diterima. Itu yang disebut dengan anugerah Tuhan. Di dalam Roma 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga mengatakan, dengan perikop mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Artinya saudara, anugerah Tuhan yang benar yang pertama adalah kita dibenarkan dari dosa. Artinya kita diampuni saudara. Anugerah Tuhan yang benar bukan membuat kita tugas kasih karunia, bukan membuat kita jadi kaya, jadi hebat, jadi tenar, jadi orang yang paling berpengaruh. Tidak, tapi anugerah Tuhan, tugas daripada anugerah Tuhan adalah kita dibenarkan dari dosa. Kalau kita dibenarkan dari dosa, kita tahu bahwa tidak ada manusia yang benar, kita tahu bahwa tidak ada manusia yang kudus. Semua orang sedang menyeleweng, semua orang telah berbuat dosa. Maka Tuhan memberikan kasih karunia supaya kita dibenarkan dari dosa kita, supaya kita layak di hadapan hadirat Tuhan. Maka hari-hari ini kita sangat membutuhkan namanya anugerah Tuhan atau anugerah Tuhan yang benar, yaitu kita diampuni. Hari ini karena kita dibenarkan karena dosa, maka hari ini kita bisa beribadah. Karena kita dibenarkan, maka kita diberikan hidup. Maka karena hari ini kita dibenarkan, diberikan kasih karunia, sehingga kita bisa menjalani pendidikan yang layak. Kita bisa beribadah ke gereja, bisa membaca firman Tuhan. Itu semua bukan hasil usaha kerja keras, bukan karena pendidikan, bukan karena teknologi, bukan karena semakin hebatnya dunia ini, tetapi itu sebuah karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan mengampuni kita, maka yang seharusnya kita tidak terima, yaitu segala kepandaian, segala hikmat, segala berkat mujizat, itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Maka betapa pentingnya kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini jangan terlalu cari kekayaan, harta, dan ketenaran. Jangan terlalu sibuk dengan segala kepentingan urusan duniawi, tetapi mulailah cari kasih karunia Tuhan. Sebab di dalam kasih karunia Tuhan yang benar, di sana tersembunyi segala kekayaan, segala berkat, segala mujizat. Saudaraku, mungkin ada seorang anak muda yang sedang mencari jodoh, mungkin seorang anak muda yang sedang mencari pekerjaan, atau mungkin seorang anak muda yang sedang sibuk dengan pekerjaan, atau seorang ibu rumah tangga yang sedang sakit hati karena punya masalah di dalam keluarga, atau mungkin karena seorang bapak yang tidak tahu harus mengambil keputusan seperti apa dalam kehidupannya. Saya mau menawarkan kasih karunia Tuhan bagi saudara. Di dalam kasih karunia Tuhan ada berkat, ada mujizat yang tidak terpikirkan oleh pikiran, yang tidak timbul hati, yang tidak pernah kita bayangkan. Itu Tuhan sedang sediakan. Kalau saudara percaya, katakan amin di dalam hati. Saya percaya kasih karunia Tuhan sediakan bukan untuk para malaikat, bukan untuk orang mati, tapi kasih karunia Tuhan sediakan bagi setiap orang yang berharap dan percaya, yang masih diberi kesempatan hidup hari ini. Maka percayalah, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupanmu. Artinya masih ada kasih karunia Tuhan yang hebat di dalam. Tuhan sudah menanggung semuanya, sehingga Tuhan katakan semua sudah selesai. Maka Tuhan sedang belajar, Tuhan sedang hari ini lewat kehidupan kita membuat Tuhan itu bercahaya dalam kehidupan kita, karena ada kasih karunia
karunia Tuhan yang hebat. Kita sudah dibenarkan, maka jangan lagi diperhambakan oleh dosa. Kita sudah dibenarkan, maka jangan lagi kembali pada masa lalu. Kita sudah dibenarkan, maka jangan terus-terusan hidup di dalam kebencian, iri hati, dendam, curiga, fitnah, ketakutan, kecemasan. Tetapi keluarlah dari itu, karena Tuhan sudah membenarkan engkau dan saya. Haleluya. Hal yang kedua, kasih karunia Tuhan yang benar yang kedua adalah apa? Kita disucikan dari dosa. Artinya kita dilepaskan dari dosa. Dari tadi kita terikat dengan segala macam hal dunia, saudara, sehingga dunia ini menghimpit kehidupan kita. Kita tidak bisa berkarya, tidak bisa berbuah bagi Tuhan, susah melayani karena kita terlalu sibuk dengan penghidupan kita. Makan, minum, pakai, bagaimana saya punya harta yang banyak, bagaimana saya bisa beli mobil, bagaimana saya bisa punya rumah baru, bagaimana saya bisa menabung yang banyak. Tetapi kasih karunia Tuhan mau melepaskan kita dari semua itu supaya kita memiliki keringanan. Maka firman Tuhan katakan, pikirkan apa yang baik, pikirkan apa yang kudus, pikirkan apa yang suci, pikirkan apa yang murni. Karena Tuhan mau melepaskan kita. Tuhan mau engkau berpikir tentang hal kerajaan sorga, sebab engkau bukan berasal dari dunia ini, engkau berasal dari sorga. Sehingga Tuhan mau arahkan pandanganmu, pikirkan apa yang Tuhan mau, pikirkan dan lakukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupanmu. Sebab Tuhan punya rencana damai sejahtera yang hebat dalam kasih karunia Tuhan. Itu sudah cukup. Kasih karunia Tuhan mau melepaskan engkau dan saya, sehingga saya dan saudara tidak hidup dan terbeban. Saya dan saudara bukan hidup di dalam kutuk, tetapi saya dan saudara sudah dilepaskan sehingga kita ada dalam kasih karunia Tuhan yang hebat. Haleluya. Yang hal yang ketiga, saudara, kasih karunia Tuhan membuat kita diselamatkan dari dosa atau dari maut. Saudaraku, hanya kasih karunia Tuhan yang membuat kita bisa lepas dari maut atau dosa. Saudaraku, yang paling terpenting bukan paling kaya, yang paling terpenting bukan yang paling, saudara, yang paling tenar, bukan paling berpengaruh, saudara. Yang paling terpenting dalam kehidupan kita adalah, saudara, kita diampuni dosa dan kita diselamatkan dari maut. Saudaraku, kita mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita dan Tuhan sudah menyelamatkan kita dari maut. Saudaraku, mengapa Tuhan menyelamatkan kita dari maut? Karena Tuhan mau engkau dan saya melayani Dia. Tuhan menyelamatkan saya dan saudara dari maut karena Tuhan mau saya dan saudara memberi buah-buah hidup bagi Tuhan. Selama Tuhan masih memberikan hidup, saya dan saudara harus melayani Tuhan, berbuah bagi Tuhan. Ada sebuah rencana Tuhan, tanggapi maksud Tuhan ini, saudara. Kasih karunia Tuhan sudah cukup untuk memberkati engkau, keluargamu, masa depanmu. Kasih karunia Tuhan sudah cukup. Ingat baik-baik, saudara, anugerah Tuhan yang benar bukan membuat engkau menjadi kaya, bukan membuat engkau menjadi tenang, bukan membuat engkau menjadi orang yang paling berpengaruh, tapi kasih karunia Tuhan yang benar adalah kasih karunia yang membenarkan kita dari dosa. Yang kedua, kasih karunia Tuhan yang benar adalah kasih karunia menyucikan kita dari dosa. Yang ketiga, kasih karunia Tuhan yang benar adalah apa, saudara? Kita dilepaskan dari maut. Artinya, saudara, jika Tuhan meniup sangkakala di atas awan-awan, jika malaikat Tuhan meniup sangkakala, Tuhan mau saya dan saudara berganti pakaian, memakai kain lenan halus, saudara. Kita menyambut Tuhan 9.900 meter di atas awan-awan. Kita datang sama-sama dengan Tuhan. Kita tinggal bersama dengan Tuhan dan kembali sebagai anak-anak raja memerintah dunia ini. Saya mau katakan, ada sebuah rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan. Anugerah Tuhan sudah cukup. Jangan rasa saudara tidak mampu, jangan rasa saya tidak sanggup, saudara. Anugerah Tuhan itu berkelimpahan dalam hidup saya dan saudara. Kiranya setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya menyampaikan firman Tuhan tidak panjang lebar, tetapi saya tahu kasih karunia Tuhan itu sudah cukup untuk kita semua, terutama khusus kita yang ada di Papua. Saudara, anugerah Tuhan yang benar itu membenarkan kita dari dosa. Anugerah yang Tuhan yang benar itu menyucikan kita dari dosa. Anugerah Tuhan yang benar itu melepaskan kita dari maut. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita dan kita hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati setiap pribadi yang mendengarkan, mengikuti siaran ini. Biarlah berkat yang hebat, kasih karunia Tuhan yang hebat itu melingkupi setiap pribadi yang mendengar. Mereka memberi buah, mereka melakukannya bagi Tuhan dengan tulus, dengan ikhlas hati, karena Tuhan punya rencana yang hebat lagi. Setiap siapapun yang membagikan firman ini, setiap siapapun yang meneruskan firman Tuhan ini, kiranya mereka diberkati Tuhan. Dan setiap pribadi yang mengikuti siaran ini, mereka dalam kasih dan dekapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima firman Tuhan. Amin.